Assalamualaikum anak-anak, Ibu akan bercerita tentang Putri Gemah. Ilustrator Didin Jahidin, penulis Herviana Arta. Pada suatu masa, hiduplah seorang putri. Dia gemar membaca, dia bernama Putri Gemah. Ketika berada di perpustakaan kerajaan, Putri Gemah merasa gembira. Di sana dia dapat membaca sepuasnya. Hiat, dia menangkis. Selain membaca, Putri Gemah suka bercerita. Dia ingin semua orang mendengarkan cerita yang dia baca. Sayangnya, perpustakaan kerajaan selalu sepi. Di sana tidak ada orang yang mendengarkan ceritanya. Di perpustakaan hanya ada paman penjaga perpustakaan. Namun, paman itu juga selalu menghentikan cerita Putri Gemah. Hei, siapa yang mau mendengar ceritaku? Putri Gemah merasa kecewa. Hidangan kue manis pun tidak mampu menghilangkan kekecewaan Putri Gemah. Namun, kekecewaan Putri Gemah tidak berlangsung lama. Bibi juru masak, aku punya cerita. Dengarkan ya, ceritaku ini lucu sekali. Silahkan Putri, saya punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita lucu. Putri Gemah mulai bercerita. Jerapah berulang tahun. Para penghuni hutan membuat kue untuknya. 1 tumpuk kue, 2 tumpuk kue, 3 tumpuk kue. Kue menjadi tinggi sekali dan nyaris mencapai langit. Wah, Bibi juga bisa membuat kue yang tinggi. Putri Gemah masih mempunyai banyak cerita. Paman tukang kebun, aku punya cerita tentang tanaman ajaib. Dengarkan ya. Putri Gemah terus bercerita. Dia bercerita kepada pelukis kerajaan, kepada anak-anak pelayan, juga kepada orang tuanya, yaitu raja dan ratu. Putri Gemah, berceritalah lagi untuk kami. Kami ingin mendengar cerita tentang penghuni lautan, juga cerita tentang gaun yang indah Putri. Bagaimana jika Putri juga bercerita tentang balon udara? Oh, semua cerita itu tersimpan di suatu tempat. Ayo ikuti aku jika kalian ingin tahu, ajak Putri Gemah. Astaga, apa aku bermimpi? Paman penjaga perpustakaan terkejut melihat banyak orang datang ke perpustakaan. Di perpustakaan, Putri Gemah membacakan buku dongeng yang berjudul Kue untuk Raja Burung Kuau. Sang ibu berhasil membuat kue menyerupai tanduk kerbau. Kue basung namanya. Raja Burung Kuau pun menepati janji. Dia memaafkan anak sang ibu yang mencuri mahkotanya. Semua mendengarkan hingga akhir cerita. Seorang anak pelayan melihat gambar di buku. Air liurnya menitik. Aku ingin kue seperti ini, katanya. Bibi bisa membuatkan kue ini untukmu? Bagaimana jika bahan-bahan membuat kue basung dibawa ke sini? Bibi juru masak dapat membuat kue di selasar perpustakaan. Putri Gemah memberi usul yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, dari selasar perpustakaan tercium aroma kue yang lezat. Siapa yang tidak menjadi lapar? Keceriaan terus berlanjut di perpustakaan. Semua orang mendapat ide setiap kali Putri Gemah selesai bercerita. Mendengar ataupun membaca buku seperti masuk ke dunia ajaib. Makanya aku suka berbagi cerita, kata Putri Gemah. Lalu, apa kata paman penjaga perpustakaan melihat perubahan suasana tersebut?
Selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif, aku sama sekali tidak keberatan. Suara di perpustakaan, oh kini terdengar seperti nyanyian di telingaku. Begitu kata paman penjaga perpustakaan. Begitulah cerita tentang Putri Gemma. Wah, hebat sekali ya Putri Gemma jadi bisa mengajak banyak orang untuk datang ke perpustakaan dan membaca buku. Mulai hari ini, kita rajin-rajin membaca buku yuk anak-anak. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita dari Ibu. Sekarang silahkan diisi jurnal membacanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.